1057 Program Studi S1 Keperawatan Mahasiswi Psikes Binasa PPNI Kabupaten Mojokerto. Nah, jadi pada hari ini saya akan praktekkan tentang control breathing exercise. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu slow deep breathing exercise. Nah, seperti apa? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Masih sama seperti yang kemarin, Sus. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Elva. Hari ini saya akan mengajarkan Ibu untuk control breathing exercise. Nah, control breathing exercise ini ada 4 ya Ibu. Yang pertama yaitu ada slow deep breathing exercise, kemudian ada diaphragma breathing exercise, kemudian ada pulse sleep breathing exercise, dan yang keempat yaitu SCBT and buteyko-terapi. Nah, latihan kontrol breathing exercise ini bertujuan untuk mengatasi dyspnea atau keluhan sesak nafas pada pasien paliatif atau menjelang ajal. Nah, apakah saya diizinkan Ibu? Iya, Sus. Baik, langsung saja ya Ibu. Nah, untuk latihan yang pertama yaitu slow deep breathing exercise. Nah, slow deep breathing exercise adalah gabungan dari metode nafas dalam deep atau breathing dan nafas lambat. Sehingga dalam pelaksanaan latihan, pasien melakukan nafas dalam dengan frekuensi dari atau sama dengan 10 kali per menit. Nah, tujuannya terapi relaksasi nafas dalam dan lambat slow deep breathing untuk mengurangi persepsi dyspnea, intensitas nyeri, dan ansietas. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terapi ini yaitu 30 menit. Nah, untuk persiapannya yaitu yang pertama, siapkan lingkungan yang nyaman dan tenang. Nah, kita bisa menjalankan pasien untuk melakukan latihan di tempat-tempat misalnya di lingkungan yang sejuk. Kalau di rumah bisa di teras rumah atau bisa di taman-taman. Nah, yang kedua yaitu beri kontrak waktu dan jelaskan tujuan. Nah, kita memberi kontrak waktu pada pasien, kemudian kita juga menjelaskan apa sih tujuan dari terapi. Persiapan sebelum terapi. Nah, jadi persiapan sebelum terapi yang pertama yang dilakukan yaitu atur posisi pasien duduk semi fowler. Nah, Ibu, jadi posisinya duduk seperti ini ya Bu. Ini namanya duduk semi fowler. Sekarang kita sudah posisikan pasien duduk. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Kita bisa menggunakan air yang mengalir dengan sabun, atau kalau tidak ada kita bisa menggunakan hand sanitizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita selesai mencuci tangan, kemudian langkah selanjutnya yaitu letakkan kedua tangan di atas perut. Ibu, jadi kedua tangannya diletakkan di atas perut ya Ibu. Nah, seperti ini. Untuk pelaksanaan yang pertama yaitu kita anjurkan pasien untuk tarik nafas dalam dari hidung selama 3 menit sehingga rongga paru berisi udara. Kemudian yang kedua yaitu tahan nafas selama 3 detik. Dan yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk menghembuskan udara secara perlahan melalui mulut dengan dalam hitungan 6 detik. Baik Ibu, kita mulai ya Bu latihan yang pertama. Tarik nafas, tahan nafas, kemudian keluarkan Bu secara perlahan. Kita ulangi ya Ibu. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan nafas, keluarkan. Nah, seperti itu ya Ibu. Untuk yang keempat yaitu anjurkan pasien untuk menarik nafas dengan irama normal selama 1-2 menit. Nah, kemudian yang kelima yaitu anjurkan pasien untuk mengulangi langkah 1, 2, 3. Dan yang keenam yaitu anjurkan pasien untuk memberikan sugesti pada diri sendiri bahwa udara yang mengalir dari tangan, kaki menuju paru-paru dan seterusnya udara, dan rasakan udara yang mengalir ke seluruh anggota tubuh. Nah Ibu, jadi pada saat kita melakukan latihan slow deep breathing exercise ini, maka Ibu sebagai klien harus memusatkan perhatian bahwa seluruh nafas itu mengalir dari organ yang ada di dalam tubuh. Kita praktekkan ya Ibu, tarik nafas. Nah, sambil memusatkan perhatian bahwa udara yang tadi masuk sudah masuk ke dalam hidung, kemudian menuju ke paru-paru. Tahan, hembuskan. Nah, akan dihembuskan dari pembuluh darah menuju tangan, menuju kaki, kemudian akan
hilang keluar dari tubuh. Seperti itu ya Ibu. Untuk langkah yang ke-8 yaitu anjurkan pasien untuk mengulangi teknik-teknik tadi apabila ada rasa dyspnea, rasa nyeri, kemudian ansietas. Nah, Ibu nanti misalkan ada rasa dyspnea, kemudian rasa nyeri dan rasa cemasnya kembali lagi, Ibu bisa mempraktekkan latihan tadi ya Ibu yang sudah saya ajarkan. Nah, untuk langkah yang ke-9 yaitu setelah pasien merasa ketenangan, anjurkan pasien untuk melakukan latihan secara mandiri. Nah, Ibu nanti kalau sudah tenang, Ibu bisa mempraktekannya secara mandiri ya Ibu. Langkah yang ke-10, ulangi teknik 1-6 selama 15 menit. Dan yang ke-11 yaitu rapikan bahan dan alat yang sudah digunakan. Tahap yang terakhir yaitu terminasi. Yang pertama yaitu kaji respon subjektif dan objektif. Nah, jadi setelah kita bimbing pasien, maka kita lihat bagaimana respon subjektifnya, apakah pasien masih mengeluh sesak atau tidak. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana respon objektifnya, adakah peningkatan adakah retraksi interkostal, kemudian adakah peningkatan respirasi rate, dan adakah pola pernafasan yang cepat dan dalam. Jadi seperti itu kita kaji seperti apa hasilnya setelah kita bimbing pasien melakukan terapi. Untuk langkah yang kedua yaitu evaluasi pemahaman pasien dan keluarga tentang prosedur yang telah diajarkan. Nah, jadi kita evaluasi ya, keluarganya juga harus tahu tentang prosedur yang telah kita ajarkan pada pasien, dan keluarga juga harus bisa mempraktekkannya dengan benar. Kemudian keluarga ini harus mendampingi pasien meskipun pasiennya juga lagi ada di dalam rumah, seperti itu. Untuk langkah yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk melakukan latihan slowly breathing exercise ini selama 3 kali dalam sehari. Nah, Ibu, jadi latihan slowly breathing exercise ini Ibu bisa praktekkan 3 kali dalam sehari ya Ibu. Dan untuk langkah yang keempat yaitu berikan pujian pada pasien dan akhiri dengan komunikasi. Nah, Ibu, tadi latihan yang dilakukan sudah bagus dan Ibu bisa mempraktekannya secara mandiri ya Ibu. Dan langkah yang terakhir yaitu dokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Dan jadi kita dokumentasikan seperti apa sih respon-respon dari pasien dan juga respon dari keluarga. Seperti itu. Untuk latihan yang kedua yaitu diaphragma breathing exercise. Nah, diaphragma breathing adalah salah satu latihan yang baik untuk pernafasan. Breathing adalah salah satu teknik yang baik untuk pernafasan dan relaksasi terhadap paru, karena dapat menyebabkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang sesuai. Nah, tujuan dari latihan ini adalah untuk memperbaiki gerakan abdomen dengan mengurangi aktivitas otot pernafasan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan latihan ini yaitu 20-30 menit serta dilakukan 3 kali dalam seminggu. Persiapan. Yang pertama yaitu siapkan lingkungan yang nyaman dan tenang. Nah, kita siapkan lingkungan yang nyaman dan tenang ya, seperti ini. Kalau bisa ya di teras rumah atau bisa di taman-taman, sehingga nanti udara yang kita hirup adalah udara yang segar dan mengandung banyak O2. Kemudian yang kedua yaitu beri kontrak waktu dan jelaskan tujuan. Jadi kita beri kontrak waktu pada pasien dan jelaskan tujuan dari latihan ini itu seperti apa. Persiapan sebelum terapi. Nah, jadi yang pertama yaitu atur pasien duduk semi-forward. Nah, Ibu, jadi posisinya duduk semi-forward ya Bu, atau setengah duduk ya, seperti ini. Nah, kemudian tangannya berada di atas rectus abdominalis atau di atas perut. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Kita bisa menggunakan air yang mengalir dengan sabun, atau kalau tidak ada kita bisa menggunakan hand sanitizer. Seperti ini. Nah, kita mencuci tangan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tangan kanan diletakkan di atas dada, kemudian tangan kiri berada di atas rectus abdominalis atau di atas perut. Nah, jadi seperti itu ya Ibu. Pelaksanaan. Yang pertama yaitu anjurkan pasien untuk menghirup udara secara perlahan melalui hidung dengan hanya membengkakkan perut, namun posisi bahu tetap terjaga, rileks, dan tidak terangkat ke atas. Kemudian yang kedua yaitu anjurkan pasien untuk menghirup udara. Saat menghirup udara dihirup melalui hidung selama 3 detik dan perutnya membengkak.
Kemudian yang ketiga yaitu hirupan dihentikan selama 3 detik. Yang keempat yaitu anjurkan pasien untuk menghembuskan udara melalui mulut dengan bibir mengerucut atau bibir setengah membuka. Nah, sampai perutnya ini menjadi cekung dengan durasi 6 detik. Nah, Ibu, jadi pada saat kita tarik nafas nanti yang dikembangkan perutnya ya, Bu. Nah, jadi bukan dadanya tetapi perutnya yang dikembangkan. Baik, kita coba ya, Bu. 1 2 3 tarik nafas. Nah, ini perutnya dibengkakkan ya, Bu. Nah, tahan selama 3 detik. Setelah itu kita ekspirasi dengan bibir mencucu atau membentuk huruf O. Nah, kita ulangi ya, Bu. 1 2 3 tarik nafas. Tahan nafas. Keluarkan. Nah, seperti itu ya, Bu. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu setelah pasien merasakan ketenangan, anjurkan pasien untuk mempraktikkan secara mandiri. Nah, Ibu, nanti jika Ibu sudah merasa tenang, Ibu bisa mempraktekannya secara mandiri ya, Bu. Ya, Sus. Untuk langkah yang keenam yaitu anjurkan pasien untuk melakukan latihan 1 sampai 4 dalam 20 sampai 30 menit. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Yang pertama yaitu kaji respon subjektif dan objektifnya. Untuk respon subjektifnya kita kaji apakah pasien ini merasakan sesak saat melakukan aktivitas ringan atau sesaknya hanya saat melakukan aktivitas berat ya. Jadi saat kita selesai memberikan latihan diafragma tadi, kita tanya pasien seperti itu. Kemudian untuk respon objektifnya, bagaimana sih fisiologi parunya, respon parunya, kemudian bagaimana frekuensi pernafasannya, adakah retraksi interkostal, kemudian bagaimana pola pernafasannya. Nah, jadi kita kaji seperti itu. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu evaluasi pemahaman pasien dan keluarga tentang prosedur yang telah diajarkan. Nah, jadi kita evaluasi ya pasien dan keluarganya apakah sudah paham, kemudian langkah-langkahnya apakah sudah benar ataukah belum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk melakukan latihan ini selama 20-30 menit dalam sehari. Nah, lakukan latihan ini selama 3 kali dalam seminggu. Kemudian yang keempat yaitu berikan pujian pada pasien dan akhiri dengan komunikasi. Nah, jadi Ibu latihannya tadi sudah benar ya Ibu, sudah bagus dan Ibu bisa mempraktekkan secara mandiri di rumah. Nah, memberikan pujian pada pasien ini sangat penting ya, sangat bermanfaat juga bagi pasien karena ini dapat meningkatkan semangat pasien dalam melakukan latihan. Kemudian yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Nah, baiklah itu tadi latihan diaphragma breathing exercise. Untuk latihan yang ketiga yaitu pursed lip breathing exercise. Pursed lip breathing adalah salah satu teknik dalam program rehabilitasi paru dengan melakukan inspirasi melalui hidung dan memanjang, ekspirasi dengan mengeluarkan udara nafas melalui mulut. Nah, teknik ekspirasi yang dilakukan dengan strategi mengerucutkan kedua bibir bersama saat ekspirasi. Nah, tujuan dari latihan ini yaitu yang pertama untuk memperbaiki fungsi paru, kemudian melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan fungsi dan kekuatan otot. Untuk waktu yang diperlukan yaitu 10-20 menit serta dilakukan 3 kali dalam seminggu. Persiapan. Nah, yang pertama yaitu siapkan lingkungan yang nyaman dan tenang. Nah, pada pasien ini kita siapkan ya lingkungan yang nyaman dan tenang. Kalau di rumah kita bisa di teras, kemudian bisa di taman-taman. Nah, kalau di rumah sakit ya bisa dilakukan di ruang rawat inap. Kemudian yang kedua yaitu berikan kontrak waktu dan jelaskan tujuan. Nah, kita beritahu pasien ya tentang waktu yang diperlukan, kemudian kita jelaskan juga tujuan dari latihan ini itu seperti apa. Persiapan sebelum terapi. Nah, yang pertama yaitu atur pasien duduk semi-fowler. Tangan kiri pasien berada di atas rectus abdominalis atau di atas perut. Nah, untuk duduk ya Bu, posisi duduknya bisa fowler seperti ini, seperti duduk seperti ini. Nah, kemudian bisa juga semi-fowler seperti ini, ya setengah duduk. Nah, ini bertujuan untuk agar pernafasannya maksimal. Kemudian untuk tangan ini relatif ya, kita bisa tangan kiri di atas
rectus abdominalis, kemudian tangan kanan ada di atas dada. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernafasan kita sudah benar ataukah belum. Nah, atau bisa juga kedua tangan diletakkan di atas perut. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu letakkan tangan di atas perut. Nah, kedua tangannya diletakkan di atas perut. Nah, seperti ini. Tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu anjurkan pasien untuk menghirup udara secara perlahan dengan hitungan 1, 2. Kemudian hirupan dihentikan selama 3 detik. Kemudian yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk mengembuskan udara dengan mengerucutkan bibir dan pipi mengembung dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 detik. Nah, yang keempat yaitu selama ekspirasi pasien harus dalam keadaan rileks. Nah, baik, kita praktekkan ya, Bu. Tarik nafas. Tahan nafas. Kemudian keluarkan secara maksimal. Kita ulangi ya, Ibu. Tarik nafas. Tahan nafas, keluarkan. Nah, seperti itu ya, Ibu. Untuk langkah yang kelima yaitu setelah pasien merasakan ketenangan, maka anjurkan pasien untuk mempraktekkan secara mandiri. Nah, Ibu nanti jika dirasa sudah tenang ya, Bu, Ibu bisa mempraktekkan secara mandiri ya, Ibu. Yesus. Nah, kemudian yang keenam yaitu ulangi gerakan latihan 1 sampai 4 selama 10 sampai 20 menit. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Nah, jadi yang pertama yaitu kaji respon subjektif dan objektif pasien. Nah, jadi kita kasih ya bagaimana respon subjektif pasien ini, dan kemudian kita lihat juga bagaimana sih respon objektif dari si pasien tersebut. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi pemahaman pasien dan keluarga. Nah, jadi kita evaluasi bagaimana pemahaman pasien dan keluarga tentang teknik-teknik yang telah diajarkan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk melakukan latihan forced lip breathing exercise ini 10-20 menit dalam sehari. Nah, latihan ini dilakukan dalam 3 kali dalam seminggu. Yang keempat yaitu berikan pujian pada pasien dan akhiri dengan komunikasi. Nah, Ibu, jadi latihan yang sudah dilakukan tadi sudah benar ya, Ibu, dan sudah bagus. Ibu bisa mempraktekkan secara mandiri. Lebih semangat lagi ya, Ibu, untuk latihannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Nah, baik, itu tadi untuk latihan yang ketiga yaitu forced lip breathing exercise. Nah, untuk latihan yang keempat yaitu ACBT atau Active Cycle Breathing Technique dan Buteyko-terapi. Nah, ini merupakan salah satu terapi non-farmakologis pada pengontrolan asma dengan relaksasi saluran nafas. Nah, tujuan dari latihan ini yaitu untuk memperbaiki fungsi paru, meningkatkan kontrol asma, menurunkan tekanan aliran udara, serta mengurangi adanya lendir pada saluran nafas. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam latihan ini yaitu 15-20 menit. Nah, serta latihan ini dilakukan 3 kali dalam seminggu. Persiapan. Yang pertama yaitu siapkan lingkungan yang nyaman dan tenang. Nah, seperti latihan pada sebelumnya ya, kita siapkan pasien pada lingkungan yang nyaman dan tenang. Kemudian kalau di rumah bisa di teras rumah, bisa di taman-taman. Kalau di rumah sakit kita bisa di ruang rawat inap. Kemudian yang kedua yaitu beri kontrak waktu dan jelaskan tujuan. Nah, jadi kita jelaskan pada pasien. Nah, untuk persiapan sebelum terapi, yang pertama yaitu atur posisi pasien duduk semi fowler. Nah, seperti ini ya, Ibu. Nah, setengah duduk seperti ini dan posisinya rileks. Kemudian yang kedua yaitu cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Pelaksanaan. Yang pertama yaitu posisikan pasien untuk duduk tegak. Nah, dengan posisi senyaman mungkin.
Kemudian mulai bernafas menggunakan hidung dengan posisi mulut tertutup. Nah, oke. Untuk langkah yang kedua yaitu lakukan tahan nafas dengan mencubit hidung sampai Anda merasakan pertama kali ingin bernafas kembali. Lalu lepaskan cubitan pada hidung dan mulai bernafas kembali menggunakan hidung dengan posisi mulut tertutup. Nah, baik, kita coba ya Ibu. Bernafas lagi Ibu. Kemudian cubit hidung Bu. Nah, ini ditahan sampai Ibu merasakan kembali keinginan bernafas. Nah, bernafas ya Bu. Nah, dengan posisi mulut tetap tertutup seperti ini. Untuk langkah yang ketiga yaitu duduk pada posisi senyaman mungkin. Nah, jadi punggungnya tegak, kemudian posisi lutut dan kaki selebar bahu. Nah, kemudian bernafas kembali secara normal melalui hidung. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu istirahat pendek selama 20 detik. Yang kelima yaitu ulangi gerakan 2 dan 3 selama kurang lebih 3 menit. Nah, kita ulangi lagi ya Ibu. Nah, tahan nafas Bu dengan cubit hidung sampai Ibu kembali ingin bernafas kembali. Nah, kemudian bernafas lagi ya Ibu dengan posisi mulut tertutup. Nah, kemudian untuk langkah yang keenam yaitu istirahat pendek selama 20 detik. Yang ketujuh yaitu ulangi gerakan 2 dan 3 selama kurang lebih 3 menit. Nah, kita coba lagi ya Ibu. Tahan nafas Bu dengan mencubit hidung. Kemudian bernafas kembali dengan mulut tertutup. Nah, untuk langkah yang ke-8 yaitu istirahat panjang selama kurang lebih 2 menit. Untuk langkah yang ke-9 yaitu lakukan nafas secara normal. Nah, kita tarik nafas dalam dari hidung secara perlahan, kemudian keluarkan melalui mulut dengan lambat. Nah, seperti memberi uap pada kasa. Latihan ini dilakukan selama 3 kali. Nah, kita coba lagi ya Ibu. Nah, dikeluarkan dengan lambat. Lagi Bu. Sekali lagi. Nah, seperti itu ya Ibu. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Nah, yang pertama yaitu kaji respon subjektif dan objektif klien. Nah, jadi kita kaji bagaimana sih respon subjektif dari pasien ini, kemudian kita lihat juga bagaimana respon objektif dari si pasien. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi pemahaman pasien dan keluarga tentang prosedur yang telah diajarkan. Nah, jadi kita evaluasi ya, bukan hanya pasien saja tetapi juga keluarga. Kita evaluasi apakah latihan yang dilakukan ini sudah benar ataukah belum. Kemudian yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk melakukan latihan yang sudah diajarkan ini, SIBT and buteikoterapi selama 10-20 menit dalam sehari, dan latihan ini dilakukan 3 kali dalam seminggu. Nah, yang keempat yaitu berikan pujian pada pasien dan akhiri dengan komunikasi. Nah, Ibu, jadi latihan tadi yang dilakukan sudah benar ya Ibu, sudah bagus. Dan Ibu nanti bisa mempraktekkan secara mandiri ya Ibu di rumah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Nah, itu tadi video dari Active Cycle Breathing Technique dan buteikoterapi. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.